para cebokers mengatakan bahwa itu semua tidak valid, tidak berdasar dan sebagainya. OCCRP itu lembaga kredibel. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Lalu kalau kita lihat kemarin nama-nama yang menjadi nominator di samping Jokowi itu memang nama-nama kepala negara yang jelas-jelas juga punya kasus, punya masalah. Nah, sialnya memang yang melenggang begitu saja mulus itu hanya Jokowi. Bangladesh misalnya, itu kan digulingkan. Sekarang kan si presidennya Surya tentu juga digulingkan juga. Jadi hanya Jokowi ini yang lolos melenggang begitu saja, seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa, dan bahkan kita bisa lihat dia melakukan move lanjutan seolah-olah dia masih presiden sekarang. Jadi OCCRP ini temuan penting, dia adalah sebuah fakta. Dia memang bukan berdasar, kita tahu metodenya adalah survei dan sebagainya, tapi ini kan memang sebuah metode yang sahih untuk sebuah merilis sebuah temuan. Ini adalah fakta sosial, ini adalah fakta dalam jurnalistik juga. Jadi ini seharusnya menjadi pijakan untuk kembali menggaungkan adili Jokowi, adili Jokowi. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Ternyata ini jawabannya, bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira kita atau bisa merugikan kita. Ini kira-kira gimana nih menurut Cak Islah nih? Ya begini, ada bocoran dari luar nih. Soalnya Cak Islah ini dari luar nih. Udah ketemu OCCRP nih Cak Islah, ketemu langsung. Ya kita sih sebenarnya gini, kita ketemu dengan beberapa teman di luar sana ya, terutama di negara-negara sekitar kita ya. Saya punya kesimpulan sederhana sebenarnya awalnya mengapa saya harus berkeliling itu. Kok dia seperti Tesla atau Apple atau perusahaan-perusahaan besar itu kok malah lebih memilih berinvestasi di Vietnam, di mana Vietnam itu bukan negara demokratis. Dia lebih memilih meninggalkan Indonesia yang sebenarnya kita ini negara yang menganut paham demokrasi. Katanya ya. Katanya. Ini kan investor-investor dari kalangan kapitalis, liberalis, ini kan sebenarnya lebih suka berinvestasi di negara-negara yang demokratis. Tapi mengapa mereka lebih memilih negara-negara yang notabene itu non-demokratik, non-democratic country gitu, seperti Vietnam. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu because you are all being hypnotized gitu, karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy, seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua, seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih, kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang, dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika, dan semua orang punya prediksi termasuk OCCRP ternyata, bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu pada akhirnya nanti entah itu revolusi yang berdarah-darah atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah ya? Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, waduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia.
Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya saya membuat cuitan itu, Pak. Luar biasa nih informasi dari Cak Islah nih. Cak Islah ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Cak Islah katakan, waktu awal-awal kita banyak tertipu tuh. Seolah-olah Elon Musk mau masuk tuh lewat Teslanya ya, menginvestasikan. Tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi. Belum lagi kita lihat ada beberapa korporasi besar yang tadinya punya pabrik besar di Indonesia itu cabut, pindah ke Vietnam. Bahkan ada pindah ke Thailand juga ya. Kita lihat. Termasuk juga ke Filipina yang sebenarnya bukan favorit sebenarnya. Menurut Cak Islah, mereka udah tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini tidak menjanjikan sebuah kepastian hukum ya, kira-kira seperti itu. Ya, selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya, itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP, memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Ya, akhirnya saya berpikir, apakah saya bertanya juga ke teman dari OCCRP, saya bilang, apakah karena itu juga kalian kemudian menjadikan juaranya itu Bashar Assad gitu? Apa karena ada kejadian pemberontakan di sana dan dia kemudian kabur apa ini? Karena kalau pandangannya itu soal viral, sebenarnya ya mungkin karena viral, makanya ya mungkin Bashar Assad yang terpilih. Seharusnya bukan Bashar mungkin. Kalau tidak ada pemberontakan itu mungkin bukan Bashar Assad juaranya. Nggak tahu. Saya tunggu kalimat itu sebenarnya. Saya lebih menjawab nggak tahu. Biar bolanya ada di Puang. Jadi menarik Cak Islah ya. Ternyata bahwa dunia luar itu sudah jauh mengamati kita sejak dari dulu ya, sehingga kita dianggap tertipu nih. Itu tadi bahasanya Cak Islah ya. Ya, menurut saya sih kalau kita menghubungkan kepada investasi, kalau dari hasil diskusi kecil yang ya mungkin 5-6 orang kemarin di Singapura itu ya kurang lebih seperti itu. Artinya ya investasi di Indonesia yang apalagi IKN kan, yang dikatakan oversubscribed, yang dikatakan katanya seperti, sudah antri. Oh, sudah antri, ternyata atau tidak ada apa-apa. Itu bisa jadi ya mungkin bagaimana cara dunia luar memandang suatu negara itu kan karena betul-betul A to Z gitu ya, dari hulu sampai hilir dia betul-betul pertimbangkan.